Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di pertemuan ketujuh mata kuliah tata tulis dan komunikasi ilmiah, kita akan membahas tentang skripsi, tesis, dan disertasi beserta contoh tata tulis untuk TA dan KP di Fakultas Teknik. Jadi untuk sekilasnya gitu ya. Cuman nanti mungkin pas Anda mau TA, nanti ada seminar KP dan seminar TA di sana juga nanti akan dibahas kembali tentang cara tata tulis pembuatan KP dan TA ya. Cuman di sini akan sekilas saja ya. Nah, apa perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi? Nah, kalau secara garis besar ini tugas akhir atau skripsi, jadi kalau di teknik itu tugas akhir ini merupakan sebuah karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian atau bisa juga pemecahan suatu masalah yang dilakukan secara sistematis. Jadi melalui kegiatan analisis berupa usulan, solusi, dan hasilnya. Nah, sedangkan tesis, jadi kalau nanti Anda meneruskan S2, tesis gitu ya, nah ini bersifat kelanjutan atau penambahan teori, jadi lebih kepada berupa teori, proses atau penerapan yang telah yang ada gitu ya. Nah, biasanya bersifat research, ya maksudnya ini adalah kewajiban untuk memberikan kontribusi terhadap metodologi atau sebuah metode. Jadi titik beratnya lebih kepada metode ya. Nah, sedangkan disertasi ini mempunyai kontribusi yang sangat mendasar. Jadi lebih mendasar lagi. Jadi berlaku universal, jadi keseluruhan, atau juga mempunyai dampak yang luas dari perkembangan IPTEX atau penambahan teori proses penerapan yang telah ada. Jadi biasanya ini bersifat research, maksudnya ini adalah kewajiban untuk memberikan kontribusi terhadap sebuah metode atau bisa juga menghasilkan sebuah metode baru. Jadi metodologi baru itu untuk disertasi di dalam S3. Nah, ada beberapa paradigma dalam tugas akhir. Yang pertama, tugas akhir ini harus lulus barulah bisa mengambil tugas akhir. Ya. Maka ini rencanakan tugas akhir dengan baik. Jadi supaya apa? Supaya tidak ngaret ya. Jadi teman-teman yang lain sudah lulus, yang ini belum ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi pahami juga tata tulisnya, pahami supaya tidak banyak bimbingan gitu ya. Terus buat juga ide, menuliskan ide-ide ini harus baru ya. Jadi paragraf atau satu halaman saja. Jadi contohnya dalam pembuatan judul, dalam ide, ini jangan sampai sama seperti kakak kelas Anda. Jadi usahakan ide yang baru ya. Meskipun mungkin alatnya sama, tapi membuat alat yang baru ya. Contoh, kalau dulu tentang Arduino menggunakan alat ini gitu ya. Nah, Arduino ini diganti dengan tetap Arduino, tapi digunakan untuk alat apa atau masalah apa gitu ya. Nah, usahakan berbeda dengan kakak kelas Anda. Terus tugas akhir ini merupakan kewajiban juga mahasiswa, jadi jangan pernah munculkan statement dosen sulit untuk dihubungi, dosen tidak pernah ke kampus gitu ya. Sebenarnya ada saja gitu ya, ada saja sebenarnya asal dibuat janjian dulu gitu ya. Nah, terus selalu menjunjung tinggi etika akademik. Ya. Jadi sehingga menghindari plagiat, menghindari pengambilan tulisan ide orang lain atau mengakui sebagai ide sendiri ya. Jadi hati-hati dalam mengutip. Nah, terus definisi tugas akhir ini merupakan suatu rangkaian kegiatan akademik yang bertujuan untuk menampilkan kompetensi yang dimiliki mahasiswa dalam bentuk penelitian tugas akhir. Ini serta untuk melatih kemandirian serta tanggung jawab ilmiah mahasiswa. Jadi untuk memulai dari penyesuaian rencana TA, pelaksanaan TA, evaluasi sampai penulisan laporan TA. Nah, skripsi untuk S1 ini dinyatakan lebih kepada napak tilas, jadi terhadap penelitian terdahulu yang jadi didasarkan pada jurnal, paper, internasional atau tahun terbaru. Ini dengan menekankan kepada pemahaman mahasiswa terhadap permasalahan yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan. Ini hampir sama. Ya. Nah, ada beberapa syarat untuk tugas akhir atau lulus di informatika. Ya. Nah, yang pertama mata kuliah ini penulisan proposal ini harus sesuai. Terus tugas akhir juga ya. Nah, ada beberapa kompetensi dasar. Pertama, menguasai dasar atau bidang keilmuan tertentu. Ya, seperti bidang informatika sehingga mampu mengidentifikasi, memahami, menjelaskan
serta merumuskan cara penyelesaian masalah dengan bidang ilmunya gitu ya. Terus melatih pola pikir sistematis juga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, etika moral ilmiah juga harus diterapkan yang tadi disebutkan. Terus membuat tulisan ilmiah, struktur, dapat dipertanggungjawabkan dan pendewasaan pada cara pandang. Jadi dalam penyelesaian masalah. Nanti akan berbeda ya orang yang berpendidikan SD dengan SMP gitu ya, dengan SMP dengan SMA atau dengan S1, S2 itu berbeda cara penyelesaian masalahnya gitu ya. Jadi tidak sama ya, tidak sama. Nah, ini proses pendewasaan dalam cara pandangnya. Nah, eh, kompetensi tugas akhir dalam penulisan proposal ini lebih kepada metodologi penelitian dan teknik penulisan ilmiah ya. Jadi lebih kepada ditekankan pada problem base ya. Jadi lebih kepada masalahnya apa yang sedang dilakukan gitu ya. Penelitian apa yang akan dilakukan gitu ya. Nah, jadi ini kalau seandainya untuk lulus di informatika ya, ada beberapa hal, Pertama, mungkin diimpikan itu kelulusan tepat waktu. Pas ya, tidak tidak sampai 7 tahun, apalagi 7 tahun ya. Mudah-mudahan bisa 4 tahun, bisa kurang ya. Terus IPK rata-rata IPK juga bagus, rata-rata lama studi juga bagus, akreditasi Dikti juga itu menentukan ya. Ya alhamdulillah sudah terakreditasi semua, baik prodi baik universitas. Terus nilai TA juga harus bagus karena TA itu SKS-nya lumayan besar, menentukan sekali. Ya, IPK-nya kalau bagus maka kemungkinan naik IPK itu sangat besar. Tapi kalau jelek, ya mungkin akan kurang signifikan gitu ya. Nah, terus biaya registrasi kerja atau studi lanjut, jadi kalau seandainya mau meneruskan S2. Nah, terus nilai TA, IPK, biaya registrasi kerja studi atau lanjut yang untuk orang tua atau wali. Terus untuk pembimbing ini lebih kepada ada standar kelayakan sidang TA. Jadi nanti kalau seandainya ada rewel atau apa di pembimbing atau dosen itu karena memang belum memenuhi standar atau mungkin juga malas-malasan untuk revisi gitu ya. Itu ada beberapa hal yang mungkin terjadi ya. Terus beban SKS bimbingan. Nah, ini makanya bimbingan harus sering-sering ya. Terus berkaitan dengan proyek dan target untuk publikasi di dalam jurnal ilmiah. Ya. Nah, nah ini harus ditentukan semuanya. Nah, di PDF yang saya kirim di Unmaku itu ada pedoman final KP dan TA gitu ya. Itu bisa dibaca ya sebenarnya. Nah, namun kita akan bahas secara garis besar. Nah, ini mungkin ini lebih kepada iList Pro, tapi kalau untuk sekarang itu lewat Unmaku ya kalau sekarang. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, sistematika penulisan. Nah, ini sistematika penulisan ini yang paling harus dilihatnya seperti contoh tulisan proposal kerja praktek itu harus jelas, judulnya apa, katanya logo fakultas teknik itu harus jelas, seperti ukurannya harus pas 5 kali 5 cm ya. NPM-nya ada NPM, ada institusinya dan ada tahunnya, tahun untuk tugas akhir atau KP-nya gitu ya. Terus RIP dan ACC. Jadi ada ACC ditolak atau diterima. Jadi nanti ada pengajuan dulu ke prodi ya. Jadi kalau seandainya itu prodi itu bisa memfilter kalau tugas akhir atau KP Anda sudah terlalu banyak mungkin akan ditolak ya. Atau tidak terlalu menarik akan ditolak. Makanya cari masalah ya, bukan cari masalah cari ribut, bukan. Cari masalah penelitian yang memang sangat menarik ya, sangat menarik dan belum kakak kelas Anda buat gitu ya. Itu pasti akan diterima ya. Terus bagian umumnya ketika di dalamnya ketika membuat sebuah kerja praktek, pertama ada latar belakang ya. Latar belakang dibuat sebuah tulisan ini, terus ada rumusan masalah. Nah, ini untuk KP. Terus masalah itu di apa ya di solusinya lah, solusinya. Terus tujuan manfaatnya untuk apa saja ya. Jadi terus batasan. Nah, ini batasan ini silakan lakukan sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi supaya tidak melebar ketika seorang pembimbing atau penguji itu menanyakan di luar
di luar bahasan di dalam KP ini. Makanya buatlah batasan masalah sebanyak-banyaknya ya. Jadi supaya kalau pengembangan ini harus seperti lebih besar lagi, tapi kalau karena ada batasan masalah, maka tidak akan ditanyakan kenapa pengembangan harus besar. Contoh tentang sistem informasi di prodi informatika, tentang penerimaan mahasiswa baru informatika. Kok kenapa tidak seuniversitas? Karena di sini ditujukan batasan masalahnya cuma khusus untuk informatika. Ini khusus untuk lebih meruncing, jadi supaya tidak melebarnya. Nah, terus metode yang digunakan, metodologi ini harus ditentukan juga, sistematika penulisan juga urutan-urutannya, jadwal pelaksanaan, kerja praktek. Nah, ini jadwalnya jadi ada targetnya di sana. Jadi kalau targetnya selesai selama 4 bulan, ya memang harus selesai di sana. Jadi karena itu namanya proposalnya. Nah, terus bagian akhir ada daftar pustaka dan ada lampiran. Nah, nanti ada daftar pustakanya seperti apa, ini lampirannya seperti apa. Terus bagian awal ada sampul, ada logo, ada NPM, ada tahun yang tadi disebutkan. Nah, terus seperti halaman moto. Nah, ini kalau seandainya mau dijilid ya, ada beberapa halaman. Seperti contoh halaman pernyataan, ada halaman pengesahan. Nanti ada materainya di sana. Ya, ada pengesahan seminar, ada pengesahan sebelum seminar di sana ada 2. Terus ada halaman moto yang dilakukan, ada kata pengantar, ada daftar isinya. Ini sudah tidak asing kalau dalam sebuah masalah, sebuah makalah ya. Terus ada pendahuluan yang tadi ada latar belakang, tujuan, manfaat sampai jadwal yang hampir sama ya. Nah, terus ada landasan teori. Nah, landasan teori ini lebih kepada bab 2. Jadi bab 2 ini hampir sama semuanya. Jadi bab 2 ini mendasari teori-teori yang Anda gunakan. Jadi kalau seandainya Anda membuat sebuah alat Arduino, maka teori tentang Arduino itu dimasukkan di bab 2, landasan teorinya. Nah, terus metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan langkah-langkah bentuk kalimat pasif ya. Terus kondisi objeknya, analisisnya ini lebih kepada analisis tempat yang Anda atau mungkin juga objek yang Anda teliti untuk menyelesaikan sebuah masalah di objek tertentu mengenai dengan keilmuan informatika gitu solusinya gitu ya. Terus ada penutup, ada bagian akhir dan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah, di sini contoh ada ketentuan kertasnya ada berapa, itu ada 80 gram, terus untuk A4 ukurannya, covernya gitu ya. Terus tali pembatasnya, warnanya. Ini di sini sudah lengkap semua ya. Jadi bisa dibaca-baca karena kita cuma membahas di sini sekilas ya. Kalau dibahas semuanya ini akan full seperti dari pagi sampai sore ya, seperti seminar tugas akhir ya atau seminar KP. Terus naskahnya ini ukuran hurufnya, jarak barisnya ini harus sesuai. Terus ruangnya itu ya alinianya ya. Ini ada terus penomoran seperti subbab, terus Arab seperti 1 2 3 di bab pertama itu di bawah, selanjutnya di bab selanjutnya itu ada di kiri atas ya. Nah, terus ada header, ada footer di sini ya. Ketentuan ada kutipan pustaka gitu ya. Terus tabel ini contoh-contoh kutipan seperti penulis tunggal Ross 2004 menyatakan bla 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 gitu ya. Atau boleh seperti ini atau boleh seperti itu ya. Ini ada contoh-contoh yang di sini ya, cara untuk mengutip jadi supaya tidak disebut sebagai plagiat. Nah, terus daftar penulis ya. Contoh daftar penulis ini khusus untuk apa? Untuk untuk artikel buku ya. Jadi untuk daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini beda-beda. Seperti contoh untuk artikel penulisan dalam bentuk seminar ilmiah. Contoh Mardiana A 2013 teknik apa gitu ya. Nah, terus di sini juga ada gitu ya. Ini hampir-hampir sama ya. Jadi ketentuannya seperti contoh untuk jurnal itu ada namanya, tahunnya, nama judulnya gitu ya. Terus nama jurnalnya, nomor, volume, halaman ya. Terus beda lagi kalau untuk buku itu seperti apa, kalau buku itu seperti ini, kalau jurnal itu seperti ini. Nah, ini beda-beda ya. Jadi untuk penulisan daftar pustaka. Nah, terus ini untuk versi online. Nah, cuman kebijakan sekarang untuk versi online itu
tidak diperbolehkan ya. Jadi untuk ngambil dari online itu tidak diperbolehkan kecuali dari situs maksudnya. Kecuali Anda download dari sebuah jurnal online gitu ya. Itu boleh cantumkan jurnalnya di sana ya. Jadi berupa e-book jurnalnya ya. Jadi kalau dari tulisan blogs itu tidak diperkenankan ya. Nah, terus ini tata cara penulisannya untuk dan sebagainya ya di sana. Terus ini untuk formulir-formulir ya. Ini formulir sebenarnya untuk formulir laporan, contoh untuk laporannya di sini ada. Terus untuk CD-nya, untuk CD laporannya ya. Terus untuk lembar pengesahannya, ketentuannya ini sudah lengkap ya. Sudah lengkap di sini. Nah, itu untuk eh, kerja praktek. Nah, sedangkan untuk tugas akhir ini sebenarnya sama saja ya, sama saja untuk tugas akhir. Cuman ada beberapa perbedaannya. Nah, ini kalau itu untuk sudah tidak pakai Elixport tapi Unmaku. Nah, terus nah, ini untuk alurnya, alurnya. Nanti untuk jelasnya mungkin di khusus ada acara khusus ya biasanya. Dan kalau ini kan akan panjang sih kalau digunakan untuk mata kuliah ini, khusus di dalam satu pertemuan ini. Nah, ini juga sama sebenarnya untuk tugas akhir hampir sama semua ya. Tata cara penulisannya hampir sama seperti di kerja praktek NPM, cuman isinya ada beberapa hal yang berbeda ya. Seperti ada ide latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah gitu ya. Sampai tujuan, metode, sampai jadwal penelitian gitu ya. Ini ada 9 item ya. Kalau di sini tidak sampai 9 kalau di sini. Kalau di KP gitu ya. Untuk bagian awal proposal utama di bab 1. Terus bagian akhir ada daftar pustaka, lampiran gitu ya. Terus yang kesininya juga hampir sama ya. Hampir sama untuk bagian sampul awal. Untuk lampiran-lampiran sebenarnya ada di belakangnya. Halaman pengesahannya. Halaman pengesahan itu ada 5 lampirannya. Terus abstraknya. Jadi kalau untuk di dalam TA laporannya nanti ada abstrak ya. Terus ada halaman pernyataan juga sama, ada moto, ada kata pengantar, daftar isi juga sama. Nah, cuman identifikasi masalah ini eh, khusus ada di TA. Nah, terus landasan teori, lokasi penelitian ini untuk bab 3 sama seperti yang tadi disebutkan di KP. Ya, sampai mungkin ya hampir sama semua sih dengan di KP ya. Cuman perbedaannya ada di bab 1, header, footer, untuk pernyataan, yang untuk versi online-nya gitu ya. Nah, untuk pengutipan ilmiah juga sama ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk daftar pilihan topik tugas ada perbedaan. Untuk berita acara sebenarnya ini sudah tidak dipakai karena sudah pakai Unmaku berita acaranya. Nah, untuk format proposal juga sama, untuk format revisian ini juga sudah beberapa yang tidak dipakai karena sudah beralih ke Unmaku. Nah, ini untuk paper. Nah, ini untuk paper. Jadi ada papernya. Jadi kalau untuk mau sidang ada laporan tugas akhirnya, ada papernya di sini. Ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Jadi formatnya, template ini seperti ini. Ya. Ini untuk judul hampir sama sebenarnya. Ya. Hampir sama. Ini untuk daftar pustaka, cara penulisannya seperti ini. Nah, paling seperti itu. Nah, hampir sama saja ya, seperti KP, cuma berbeda ada di bab 1 yang ada yang berbeda. Nah, baik itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.